siang ini kita akan bahas tentang buah dan daun sirsak. Iya. Di tengah kita sudah ada Dr. Tulus, spesialis farmakologi klinik. Siang, Dok. Siang, dokter. Dokter suka sirsak? Oh, suka. Suka ya. Dok, kalau Dok, karena di masyarakat, Dok ya, ini banyak fakta dan mitos yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa air rebusan daun sirsak bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Karena kalau ini sudah ada penelitiannya ya, pada uji hewan coba sebenarnya. Kan di sini kita kata-katanya mencegah, bukan untuk menggantikan obat kanker sendiri. Setuju, Dok. Nah, jadi dosis 3 kali 2 kapsul, jadi sudah diekstrak. Oh, diekstrak ya, bukan rebusan daunnya? Bukan, karena gini, kalau rebusan daun itu dia kan tergantung dari unsur hara yang terkandung di dalam daun. Dan panjangnya daun serta lebarnya juga berbeda-beda. Agak susah kita menetapkan dia harus berapa daun sehari. Setuju, Dok. Nah, kalau dalam penelitian itu sudah di dalam bentuk ekstrak ya? di kapsul. Jadi 3 kali 2 kapsul atau 500 mg per kilogram berat badan per hari. Ekstrak daun sirsak ini memang mampu menurunkan pertumbuhan dari sel kanker. Pertama caranya gimana? Jadi si zat asetogenin atau kandungan flavonoidnya gitu di dalam sirsak mengikat mitokondria dari sel kanker sehingga sel kanker itu dihabiskan. Betul. Pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya itu jadi ada ATP namanya untuk si sel kanker ini bisa bertumbuh. Nah, jadi dia melemaskan si sel kanker ini sehingga pelan-pelan dia akan mati. Jadi gitu. intinya bisa dicegah, Dok ya? Bisa dicegah. Bisa dicegah ya. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Fakta mitos yang beredar selanjutnya. Konsumsi buah sirsak baik untuk pencernaan. Nah, fakta atau mitos nih, Dok? Ini juga fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Karena dalam 100 gram sirsak buahnya, satu agak susah nih. Kalau misalnya mau kan emang diukur nih gram-gramannya. Betul. Nah, satu sirsak bisa ada yang 2,5 kilo ataupun 1 kilo. Berarti kan 100 gram cuman secuilnya, seperempatnya gitu ya. Nah, itu sudah mengandung 81% air. Juga ada vitamin C, kurang lebih mencukupi 25% angka kecukupan gizi. Kemudian ada serat juga. Serat juga ya. Dan selain itu yang penting ada zinc. Sesuai dengan penelitian, zinc itu bermanfaat untuk meregenerasi sel usus. Seperti kan kalau pada orang yang diare pada anak dikasihnya zinc. Karena untuk membantu pertumbuhan dari sel usus tersebut. Berarti pencernaan bagus ya. Tapi bisa juga untuk mencegah sembelit, Dok ya, seperti itu. Bisa karena seratnya juga ya. Iya. Dok, ini kalau daun sirsak apakah katanya nih bisa mencegah tumor? Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Sama seperti nomor 1 sebenarnya tadi yang pertama kali tadi di pertanyaan mencegah tumor. Nah, bedanya tumor dengan kanker sebenarnya progresivitas pertumbuhan dari selnya tersebut. Apakah lebih ke arah ganas ataupun yang jinak kan gitu. Jadi kalau tumor jinak, kalau kanker tumor ganas, Dok ya? Iya, betul. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi bahwa buah sirsak membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ini sama juga dengan fakta. Fakta. Wow, kenapa, Dok? Gimana, Dok? Nah, sama yang tadi saya bilang dalam buah sirsak, dia mengandung kan 100 gram buah sirsak, udah ada vitamin C, dia membantu menjaga kekebalan tubuh melalui merangsang produksi sel darah putih kan. Nah, terus ada antioksidan juga, dia membantu untuk menjaga kekebalan tubuh. Gitu. Dok, ini ada yang mengatakan daun sirsak dapat meringankan nyeri punggung. Ini fakta atau mitos, Dok? Yang ini mitos. Oh, mitos. Meringankan nyeri punggung. Nyeri punggung karena bukan cuma nyeri punggung, sebenarnya nyeri-nyeri yang lain. Nah, tapi uji klinik pada manusianya belum dapat dibuktikan. Jadi masih pada uji preklinik, mempunyai kemampuan untuk anti-inflamasi atau mengurangi peradangan. Jadi ini masih mitos. Jadi artinya memang tidak bisa untuk meringankan gejala nyeri ya, seperti itu, atau bisa? Meringankan, saya bicara di sini karena bilang ini mitos karena belum terbukti pada manusia sih sebenarnya ya. Dan uji prekliniknya pun
Masih pada hewan ya? Masih pada hewan dan belum terlalu banyak Oke. gitu. Tapi hanya ada kemampuan memiliki potensi. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Setuju dok. Oke. Nah, Dok, ini ada fakta mitos selanjutnya nih. Katanya buah sirsak ini mampu membersihkan parasit dalam tubuh. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Yang ini mitos. Mitos. Mitos juga, Iya. betul. Jadi Karena Hmm? di sini kata-katanya adalah membersihkan parasit di dalam tubuh. Secara normalnya kita tidak ada parasit di dalam tubuh. Iya. Berarti maksudnya di sini adalah mengobati dong ya parasit itu supaya mati. Nah, penelitiannya masih sebatas pada uji preklinik juga pada hewan coba. Jenis parasit yang bisa dicegah itu yang dihambat itu adalah Leishmania dan Trypanosoma. Itu jenis parasit aja sih Parasit namanya ya, ya. oke. Nah, terus dia itu sampai membunuh ke toksik untuk sel larva dan telurnya pada parasit ini gitu. Tapi Oke. kan untuk dosis obat digantikan obat harus tahu dulu dosisnya berapa, terus bagaimana Betul. efektivitasnya pada manusia Oke. dan keamanannya. Iya. Iya. Dok, tadi Ya. kan katanya sirsak ini mengandung serat. Iya. Nah, daun sirsak bisa menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos, Dok? Yang ini mitos. Mitos ya? Mitos, betul. Kenapa, Dok? Nah, ini kebetulan sudah ada penelitiannya pada manusia. Iya. Ada 143 sampel. Nah, dia dikasih 2 kali 100 gram ekstrak daun sirsak. Ekstraknya ya? Ekstraknya daun sirsak. Nah, ternyata tidak signifikan menurunkan kadar LDR, kolesterol total Iya. dan LDL-nya ataupun trigliseridnya Iya, oke. gitu. Nah, memang punya potensi iya, tapi harus dilakukan penelitian lebih lanjut, ya? betul. Oke. Tapi di uji hewan coba dia memang dapat menurunkan kadar kolesterol tersebut karena dia kerjanya di seperti mirip kayak obat simvastatin yang untuk menurunkan iya. kolesterol ya, menghambat Oke. metabolisme dari lemak gitu. Mungkin nantinya bisa kali, Dok ya? Harusnya ya, tapi kita tahu dulu dosisnya, jangan Betul. kelebihan. Iya. Kalau kelebihan malah jadi toksik ya, Dok? Iya, jadi racun ya. Iya. Malah bahaya untuk tadi kan bisa sampai ke otak. Iya, benar. Iya. Kalau kelebihan jadi dia bisa menyebabkan apa, Dok? Gimana? Jadi kan sebenarnya si asetogenin kandungan di dalam daun sirsak Iya. ini, Iya. dia kenapa tadi dia bisa mencegah sel kanker? Karena dia sel kanker kan adalah sel yang aktif. Nah, jadi dia membunuh Iya. kayak menghambat sel-sel yang aktif. Iya. Otak adalah sel yang aktif kan. Iya, Iya. otak itu adalah sel berpikir Iya. terus ya, Dok ya. Jadi takutnya Oke. terhambat juga ininya Iya. produksinya. Iya, jadi kalau kebanyakan malah dia dapat merusak otak ya, Dok. Iya. Makanya harus dalam wujud kapsul yang Betul. udah Iya. di Dosisnya sudah tahu. dosisnya Iya. sudah pas. Oke. Nah, Dok, Kalau sekarang kalau buah sirsak itu, Iya. kalau kita minum jus ya, Dok ya, Iya. apakah dengan minum jus sirsak itu akan sama manfaatnya dengan kita makan langsung? Jusnya ya, lebih baik manfaatnya makan langsung. Makan langsung ya? Kenapa? Dalam 100 gram, berarti kan ini satu gini katanya 2,5 kilo Iya. yang paling besar, Heeh. ataupun misalnya sekilo. Betul. Nah ini mungkin kan kita cuma butuh seperempatnya, mungkin 100 gram Iya. ya, tapi sudah terkandung 81% air. Oh, Jadi oke. kalau misalnya kita tambahin air lagi, malah manfaat seratnya kita nggak Berkurang ya? dapet. Iya. Iya, jadi malah banyak air. Jadi bagusnya makan langsung, Dok Makan ya? langsung, Iya. betul. apalagi kalau jusnya ditambah gula ya. Nah, itu Ini nggak bagus udah lagi banyak tuh. gula. Iya. Baik, Dok, terima kasih untuk Iya. penjelasannya. Oke, Oke, Iya. makasih ya, Dok. Sama. Nah,